Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sebuah tugas sistem bakar. Sistem bakar dengan judul sistem bakar untuk troubleshooting aktivasi layanan internet dengan metode forward chaining. Alasan kenapa uh, judul itu dipilih, pertama karena memang belum ada tersedianya panduan dalam troubleshooting aktivasi layanan yang ini mungkin mengakibatkan perbedaan cara dalam troubleshooting aktivasi layanan ataupun mungkin berdampak pada akhirnya nanti langkah-langkah yang tidak sistematis. Kedua, diharapkan dengan adanya panduan ini dapat mempercepat proses aktivasi. Nah, Joseph Giarratano dan Gary Riley dalam bukunya Export System, Principle dan Programming membagi metode pengenalan dan sistem bakar ini ke dalam dua hal. Pertama, forward chaining, di mana forward chaining ini dimulai dari sebuah data atau fakta, kemudian dengan mengikuti aturan atau rules yang telah dibuat, ditariklah sebuah kesimpulan yang biasanya metode ini juga disebut data driven. Sedangkan untuk yang kedua, backward chaining ini dimulai dari hipotesa atau goals yang ingin dibuktikan, kemudian sistem akan mencari aturan-aturan atau rules yang mendukung hipotesis tersebut. Kalau kita belajar network atau jaringan komputer, biasanya kita akan menemukan yang namanya oscillar. Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang apa itu oscillar, tapi lebih ke manfaat oscillar dalam troubleshooting jaringan. Semisal, ketika kita melakukan sebuah ping pada suatu IP, yang mana IP address itu berada pada network layer atau layer ketiga, maka langkah selanjutnya yang perlu kita telisik atau cari lebih lanjut cukup dari layer 3 ke bawah yang terkait data link atau physical. Begitupun kalau misalkan ping ke suatu IP berhasil, maka langkah selanjutnya yang kita cek adalah eh, sisi aplikasinya. Sebagai contoh, untuk topologi berikut ini adalah topologi suatu internet yang umum di dalam sebuah provider, di mana dalam ini kita bisa membagi kepada dua bagian. Pertama, perangkat layer 3 eh, sampai ke sisi pelanggan dengan instalasi switch di dalamnya, dan juga dari perangkat layer 3 ke perangkat provider lainnya yang menjadi interkoneksi ke upstream atau internet. Semisal ping ke layer 3 dari sisi pelanggan tidak berhasil, maka eh, hal yang perlu kita lakukan atau telisik lebih lanjut adalah eh, layer 3 ke bawah dengan area atau wilayah seperti berikut. Sedangkan jika ping kepada gateway atau layer 3 provider berhasil dan kemudian ping ke suatu IP public berhasil, biasanya permasalahannya ada pada sisi aplikasi. Pada simulasi sistem pakar ini ada dua kendala. Pertama, tidak bisa internet. Kedua, bandwidth tidak tercapai. Pertama, kita akan mencoba kendala tidak bisa internet. Semisal ping gateway-nya berhasil, maka di sini akan direkomendasikan cek apakah ping dari perangkat L3 ke internet berhasil. Kita akan mencoba mensimulasikan untuk kendala lainnya. Untuk hasil pemeriksaan lainnya atau data lainnya, pertama, gateway tidak berhasil, konfigurasinya sudah sesuai, kemudian interface ke arah pelanggannya down. Sini direkomendasikan untuk memeriksa kembali link optik atau kabel ke arah pelanggan. Dan kita akan mencoba mensimulasikan, misalkan ping gateway-nya berhasil, ping ke arah ping ke IP public dari perangkat L3-nya berhasil. Satu, routing ke internetnya ada, 61, dan ping ke IP public dari sisi pelanggan bisa. Satu. Di sini kendalanya, kemungkinan tidak ada settingan DNS server pada perangkat tes atau DNS server yang tersetting itu bermasalah.
Kemudian kita akan mencoba pada kendala lainnya di mana bandwidth tidak tercapai. Misalkan hasil speed test pada server lainnya serupa, kemudian penggunaan CPU, memori, dan lain-lainnya di atas 90%. Di sini direkomendasikan untuk memeriksa perangkat tes atau gunakan perangkat lain untuk speed test karena memang pada saat speed test khususnya untuk bandwidth gede, besar, semisal ratusan Mbps atau bahkan giga bps, itu memerlukan spesifikasi perangkat yang cukup besar. Karena ketika penggunaan disk atau memori atau CPU sampai 90% biasanya bandwidth-nya itu akan stagnan di nilai tertentu. Kemudian kita akan mencoba mensimulasikan kembali untuk bandwidth ini. Misalkan hasilnya serupa, siklus prosesnya aman, limitasinya serupa, utilisasi dari traffic perangkat elektrik ke pelanggan sudah maksimal. Oh, tidak. Link budgetnya aman, tidak. Di sini, semisal di sini direkomendasikan untuk memeriksa redaman dari link optik, termasuk juga patch core. Oke, untuk simulasi sistem pakar troubleshooting artificial layanan internet cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.